Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Instagram dan YouTube-nya Mas Yuli, juga di fanpage Facebook Aku Bisa. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Baik teman-teman mahasiswi semua, seperti sudah diketahui bahwa di pertemuan ketiga yang kita bahas adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muslim Entrepreneur. Nah di sini sama-sama sudah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah uswah hasanah, pastinya suri tauladan yang baik bagi kita umat Islam. Beliau sejak masa mudanya telah melakukan kegiatan wirausaha. Bersama pamannya Abu Talib, beliau berwirausaha dalam bidang perdagangan, bukan hanya di daerah Mekah, namun sampai juga keluar daerah, bahkan ke beberapa negeri lain. Beliau terkenal sebagai pedagang yang profesional, jujur, dan terpercaya, sehingga mitra bisnisnya beliau merasa puas dan saling memperoleh keuntungan. Nah, kali ini kita akan membahas sepak terjang Rasulullah, bukan cuma sekedar sebagai Rasulullah, tapi kita bahas lebih fokus kepada marketing bisnis ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah beliau lakukan pada masanya dan ternyata memang sangat amat baik untuk dijalankan sebagai seorang entrepreneur Muslim. Kita semua ini sekalian. Perkenalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai anak yang yatim dan piatu pada dunia bisnis pertama kalinya saat beliau menggembala kambing. Baginda Rasul mendapat upah beberapa qiraat dari penduduk Makkah. Saat itu usianya baru menginjak 8 tahun. Nabi mulai belajar berdagang bersama pamannya Abu Talib ke negeri Syam untuk berdagang. Perjalanan bisnis pertama beliau ke Syria, Jordan, dan Lebanon saat beliau berusia 12 tahun. Ketika usia beliau menginjak 17 sampai dengan 20 tahun, Nabi Muhammad bersaing dengan pemain bisnis senior di tingkat regional. Mitra-mitra kerja Nabi mengakui bahwa beliau matang dalam perhitungan, jujur, dan profesional. Sampai akhirnya pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mendapat kepercayaan konglomerat Mekah bernama Khadijah untuk menjalin kerjasama bisnis sebagai manajer bisnis.
Gaji yang diterima Nabi Muhammad SAW kala itu adalah 4 ekor unta setiap bulan. Misi dagang Nabi Muhammad menyusuri jalur dagang utama antara lain Yaman, Syam melalui Madian, Wadil Qura. Keuntungan yang didapat lebih besar dari kelompok dagang lain yang sudah dihasilkan oleh Rasulullah SAW. Perjalanan waktu menunjukkan Nabi menjalankan kontrak sirkah, kerjasama dengan sistem upah maupun bagi hasil mudharabah dengan Khadijah. Nah, nilai-nilai bisnis Nabi Muhammad SAW yang tertanam sampai dengan sekarang adalah sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Adapun prinsip bisnis Rasulullah SAW ada 6. Yang pertama adalah jujur dalam berbisnis. Yang kedua menghormati pelanggan, menepati janji. Lalu yang keempat, hanya menjual produk yang berkualitas, tidak menjelek-jelekan pesaing. Dan yang terakhir adalah jangan sampai bisnis mengganggu aktivitas ibadah. Nah, kali ini dalam pertemuan ketiga kita akan membahas kupas tuntas marketing Muhammad SAW, strategi andal dan jitu praktik bisnis Nabi. Walaupun beliau notabene sebagai seorang nabi dan rasul, tapi beliau memiliki konsep tersendiri tentang dunia marketing. Kita coba bahas satu persatu dan kita ambil hikmahnya, kita contoh, lalu kita coba terapkan dalam bisnis kita yang nanti akan Anda jalankan sehari-hari. Berbisnis cara Rasulullah memiliki 4 konsep dasar. Yang pertama adalah tentang strategik, yaitu mindset. Yang kedua tentang taktik, market share. Yang ketiga tentang heart share, tentang value dari bisnisnya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah soul share, generous. Dari 4 konsep dasar tadi, yang paling menjadi fondasi cara berbisnis Rasulullah adalah bagian yang paling bawah, yaitu soul share. Di sana ada konsep yang berangkat dari ucapan dan perbuatan Rasulullah, menempatkan sikap jujur sebagai konsep pertama dari rumusan konsep-konsep yang ada di atasnya. Kejujuran yang diiringi dengan konsep ikhlas sebagai konsep yang kedua akan membentuk pribadi seorang marketer atau sebuah perusahaan tidak lagi memandang materi sebagai tujuan utama, malah lebih open-minded terhadap semua keuntungan, baik bersifat materi maupun non-materi, juga terbuka dalam menghadapi sebuah kegagalan. Kedua konsep tersebut dibingkai dengan konsep yang ketiga berupa sikap profesionalisme. Profesionalisme dengan sifat jujur dengan ikhlas merupakan kedua sisi yang saling menyeimbangkan. Muhammad SAW memberikan contoh bahwa seorang yang profesional mempunyai sikap yang selalu berusaha maksimal dalam mengerjakan sesuatu atau dalam menghadapi masalah. Tidak mudah menyerah atau berputus asa, dan bukan juga seorang pengecut yang menghindar dari sebuah risiko. Nah, konsep tadi menjadi jembatan yang menghubungkan seorang marketer dengan sesama manusia, lingkungan, dan penciptanya tentunya. Selain hal tersebut, silaturahim, networking, jaringan menjadi dasar pergerakan Nabi Muhammad SAW dalam membina hubungan baik tidak hanya dengan pelanggan dan investornya, tapi juga dengan calon pelanggan lainnya atau future market. Dan bahkan dengan kompetitornya, beliau menjaga hubungan dengan baik. Terakhir, konsep yang lain adalah konsep honesty, murah hati, melengkapi konsep-konsep yang tadi sudah dibahas. Bermurah hati dalam menjual dan membeli merupakan konsep yang digunakan oleh Muhammad SAW dalam melakukan kegiatan perdagangannya sehari-hari. Nah, berikutnya kita akan coba bahas tuntas satu persatu strategi bisnis cara Rasulullah. Jadi sekali lagi ada 4 fondasi ya. Cara berbisnis ala Rasul. Yang pertama mindset, terbagi menjadi segmentasi, targeting, dan positioning. Lalu yang kedua adalah market share, yaitu tentang diferensiasi, marketing mix, selling.
Yang ketiga adalah heart share. Bagaimana membuat branding, proses, dan service. Dan yang terakhir adalah soul share. Tentang kejujuran, profesionalisme, silaturahim, dan murah hati. Nah, inti dari penguasaan pasar adalah bagaimana kita menguasai benak dari konsumen, hatinya konsumen, mindset. Jadi tidak mengherankan apabila seringkali ditekankan bahwa positioning atau positioning yang sebenarnya bukanlah pada posisi produk di pasar, tetapi ada pada posisi produk dalam hati konsumen. Bagaimana kita ingin diingat oleh konsumen, itu yang menjadi inti dari penguasaan mindset. Hal ini tercakup dalam sebuah strategi yang di dalamnya terdapat proses segmentasi tadi, targeting, dan positioning. Bagian pertama dari mindset adalah tentang segmentasi. Segmentasi yaitu cara membagi pasar berdasarkan variabel-variabel tertentu seperti geografi, demografi, psikologi pasar. Nah, segmentasi ini hampir sama dengan atau sama saja dengan pengelompokan. Nah, cara Rasulullah yaitu melakukan kunjungan ke negara lain dengan tujuan melakukan market survey. Jadi beliau sudah melakukan proses penetrasi di awal dengan mengunjungi negara-negara lain yang menjadi target segmentasi produk yang akan diniagakan oleh beliau. Setelah melakukan segmentasi, tahap kedua dari mindset adalah targeting, yaitu proses pemilihan target dan mencocokkan reaksi pasar dengan kebutuhan dasar, lalu kemampuan daya beli dan keterbatasan yang dimiliki oleh konsumen yang ada di wilayah tersebut. Nabi Muhammad SAW dengan melakukan kunjungan ke negara lain, beliau selain melakukan market survey, segmentasi market, beliau juga memanfaatkan market survey ke negara-negara tersebut untuk memberi manfaat dalam mengenal target dari pasar yang akan dituju oleh beliau di setiap negaranya. Akhirnya, setelah segmentasi, targeting, yang terakhir dari proses mindset adalah positioning, yaitu bagaimana menempatkan produk Anda ada ke dalam hati atau benak customer secara luas, sehingga produk Anda menjadi top of mind di hati customer. Top of mind artinya yang selalu ada di dalam benak konsumen ketika mencari produk tertentu. Nah, cara Rasulullah melakukan positioning dengan personal branding dalam citra beliau sebagai Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Konsep dasar yang kedua setelah mindset adalah market share. Nah, pasar atau market adalah sebuah tempat yang terbentuk atas kumpulan konsumen baik yang potensial dengan kebutuhan yang berbeda dan mempunyai keinginan yang sama untuk melakukan transaksi guna memenuhi kebutuhan mereka. Nah, pengertian yang amat luas tentang market atau tentang pasar membuat sebuah perencanaan marketing menjadi tidak berarti. Makanya oleh karena itu penyempitan definisi dari market itu sangat dibutuhkan dalam bentuk yaitu diferensiasi, marketing mix atau bauran pemasaran, selling adalah 3 taktik utama dalam mendukung strategi yang digunakan untuk merebut pangsa pasar dari sebuah kategori yang kompleksitas. Tahapan pertama adalah diferensiasi, yaitu memberikan sebuah pembeda atau bagaimana caranya agar menjadi berbeda dengan produk atau perusahaan lain. Ada 3 cara diferensiasi ketika kita melakukan market share. Yang pertama yaitu jadilah kita sebuah produk yang be the first. Be the first artinya produk yang pertama di lingkungan tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana kita menjadi produk yang be the best di lingkungan tersebut. Be the first mungkin tidak juga bisa dilakukan karena semua banyak produk sudah ada di masyarakat.
Lalu yang kedua, be the best juga agak sulit. Kenapa? Karena banyak produk-produk yang lain yang mungkin lebih baik dari produk yang dilakukan. Strategi be the first gagal, be the best juga gagal. Pilihan yang terakhir adalah jadikan produk kita adalah produk yang be different, yaitu produk yang berbeda dengan produk yang lain. Berbeda dalam hal branding, berbeda dalam hal harga, berbeda dalam hal packaging, juga berbeda dalam hal promosi. Nah, Rasulullah SAW mendiferensiasikan produknya atau barang dagangannya dalam citra beliau yang membedakan beliau dengan para pedagang yang lain, yaitu proses be different, sesuatu yang berbeda, karena beliau selalu memberi nilai lebih dari produk yang diperdagangkannya dengan orang-orang atau kompetitor. Setelah kita berhasil melakukan diferensiasi market, diferensiasi pasar, diferensiasi branding, berikutnya adalah marketing mix, yaitu menggabungkan elemen penting dari strategi pemasaran, baik itu benda, produk, atau jasa seperti keunggulan produk, penetapan harga, packaging, iklan, dan lain-lain. Nah, bentuknya ada 4P. Yang pertama adalah produknya, place-nya, price-nya, dan promosinya. Produknya harus berbeda, tempatnya juga harus unik, price-nya juga harus membedakan dengan price yang lain, dan promosinya juga harus lebih menarik dibanding dengan produk, place, dan price yang tadi disebutkan di awal. Nah, sekarang kita lihat yuk bagaimana cara Nabi melakukan marketing mix dengan 4P-nya tadi. Yang pertama, produk. Cara Nabi mendeskripsikan produk, tidak melebihkan dan mengurangi produknya. Beliau berkata jujur tentang produk yang dijualnya. Jadi sekali lagi konsep beliau adalah tidak melebih-lebihkan produknya, juga tidak mengurang-urangi produknya. Cara yang kedua adalah promosi. Beliau melakukan promosi dengan tidak bersumpah secara berlebihan. Menarik bukan ya? Nah, yang ketiga tentang price. Beliau tidak melakukan price war, perang harga dengan kompetitor. Beliau melakukan penetrasi market dengan harga yang sama dengan yang lain, harga standar. Dan yang keempat, place atau distribusi. Beliau melarang memotong jalur distribusi. Jadi lakukan dengan proses yang apa adanya, mengikuti proses distribusi yang sebenarnya. Berikutnya tahapan terakhir dari market share setelah diferensiasi dari marketing mix adalah selling. Selling adalah teknik dalam membujuk atau meyakinkan konsumen bahwa dalam produk yang dijual terdapat solusi atau keuntungan yang lebih bagi mereka. Sehingga konsumen akan dengan sukarela membeli produk tersebut, menggunakan jasa produk tersebut. Nah, cara Nabi bagaimana? Cara Nabi tidak mengutamakan profit, tetapi lebih pada kenyamanan dan pelayanan yang diberikan saat bertransaksi dengan konsumen. Setelah memahami konsep 1 mind share, konsep 2 market share, kita masuk dari konsep ketiga cara berbisnis Rasulullah, yaitu heart share. Heart share artinya mengambil hati konsumen. Nah, nilai tambah dengan muatan emosi yang tinggi adalah senjata utama untuk memenangkan heart share pelanggan kita. Pentingnya penguasaan heart share menjadi strategi selanjutnya setelah kita melakukan mind share dan market share. Terdiri atas branding, proses, dan service. Yang pertama dari heart share adalah branding. Terdiri atas brand atau merek, corporate branding, personal branding. Brand atau merek adalah identitas dari produk tersebut. Dibuat sedemikian rupa sehingga identitasnya menjadi sebuah yang unik bagi konsumen.
Sementara corporate branding adalah identitas dari perusahaan pemilik brand, pemilik merek. Contoh sederhana adalah misalkan identitas sebuah mobil, let's say misalkan mobil Kijang. Corporate brandingnya pasti bukan Kijang, tapi nama dari perusahaan yang mengeluarkan atau memproduksi mobil Kijang tersebut. Sedangkan personal branding adalah lebih kepada pengusahanya, pemilik usahanya. Nah, cara Nabi SAW mencetak personal branding yang kuat sebagai pengusaha yang profesional dan jujur tentunya. Sehingga banyak orang-orang yang menginvestasikan harta mereka, banyak juga orang-orang yang mempunyai uang lebih kemudian menitipkannya kepada Muhammad SAW dan diambil lagi ketika pemilik uang tersebut membutuhkannya. Yang berikutnya adalah proses. Bagaimana menguasai jaringan pemasok, manajemen aset perusahaan sesuai kondisi pasar, dan mengembangkan teknologi dan sumber daya yang ada di perusahaan tersebut. Cara Nabi SAW bermuamalah menggambarkan hubungan antara dua belah pihak yang salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pihak yang lain. Contohnya dalam hal ini adalah hubungan yang dimaksud dapat berupa hubungan di antara perusahaan dengan mitra usaha, distributor, supplier, karyawan, investor, dan pelanggan. Semua prosesnya ditulis di atas hitam putih, artinya tertulis di atas kertas. Perjanjiannya dengan adil yang menggambarkan bahwa dalam perjanjian harusnya terdapat kejelasan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak beserta waktu yang telah ditentukan. Kejujuran dan tidak adanya pihak yang dirugikan menjadikan dasar perjanjian dari proses jaringan tersebut. Setelah kita paham tentang branding dan proses pada Heartshare, maka yang terakhir adalah tahapan service. Service di sini adalah yang merupakan bagian dari customer service in action. Itu ada 3 tahapan: before sales, during sales, dan after sales. Before sales adalah pelayanan sebelum proses penjualan atau pre-sales yang dilakukan dari seorang customer atau perusahaan terhadap calon customer. Sedangkan during sales service adalah proses pelayanan ketika terjadi transaksi antara customer dan perusahaan. Sedangkan after sales service adalah pelayanan yang diberikan oleh perusahaan setelah proses transaksi jual beli terjadi. Nah, cara Nabi Muhammad SAW benar-benar menghargai pelanggannya sebagaimana ia menghargai dirinya sendiri. Bahkan Rasulullah mendahulukan kepentingan pelanggan di atas kepentingan beliau sendiri. Hal ini merupakan cara yang paling efektif dalam mempertahankan konsumen, sehingga yang terjadi adalah hubungan yang sangat baik antara pengusaha dengan pelanggan, dan pada akhirnya loyalitas konsumen akan terbentuk dengan sendirinya. Nabi Muhammad tidak hanya memandang servis diperlukan hanya pada saat kita menjual, tetapi juga pada saat kita membeli, bahkan setelah proses transaksi jual beli. Konsep yang keempat dari prinsip bisnis marketing Rasulullah atau konsep yang terakhir adalah soul share. Soul marketing yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan formula yang menitik beratkan pada individu yang melakukan strategi marketing. Soul marketing bukanlah sebuah solusi praktis yang dapat berjalan tanpa melalui proses. Proses ini amat lama dan amat panjang. Setelah soul marketing menjadi dasar dari pola pikir dari seorang marketer, maka soul tersebut akan menjadi dasar pula dari pergerakan perusahaan dan menjadi inti dari pelaksanaan strategi marketing yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, inti dari soul itu adalah yang pertama kejujuran. Kejujuran menghasilkan kepercayaan, keikhlasan menghasilkan ketenangan dalam bekerja. Yang kedua, profesionalisme menghasilkan kesungguhan dan dedikasi.
Serta yang ketiga silaturahim, yaitu membentuk jaringan kerja dan keuntungan moral dan material yang tidak terbatas. Dan yang terakhir, murah hati. Dengan didasari sikap murah hati dan cara kerja dari keempat elemen tersebut di atas yang saling berkesinambungan, maka akan membentuk sebuah pola pikir yang ideal, sebuah paradigma baru yang berpusat pada sikap murah hati dari seorang marketer, termasuk menjadi dasar dari pergerakan perusahaan untuk melaksanakan strategi marketing secara keseluruhan. Bagian intinya adalah jujur, karena sikap jujur dalam proses niaga adalah kunci utama dari kepercayaan pelanggan. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang diciptakan, tapi kepercayaan adalah sesuatu yang dilahirkan. Cara Nabi Rasulullah SAW, ikhlas berarti mampu membaca kemampuan diri sendiri jauh lebih baik daripada mengukur kemampuan orang lain, baik relasi maupun kompetitor. Nah, sikap ini akan menjaga seorang individu atau sebuah perusahaan dari sikap overpromise atau under-deliver, karena ia akan dapat mengukur kemampuan diri sebelum melakukan proses sesuatu transaksi. Berikutnya adalah profesional. Ada istilah the right man on the right job, menjadi inti dari sikap profesional. Rasulullah SAW bersabda, yang terbaik dari kalian adalah yang tidak mengabaikan dunia demi mengejar hari akhir, atau yang mengejar hari akhir demi dunia ini dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Penekanan pada tidak menjadi beban untuk orang lain memicu sikap kita untuk terus berusaha mengejar cita-cita atau target yang diinginkan, sehingga kita tidak lagi menjadi beban buat orang lain. Dan pada akhirnya sikap ini akan membawa seorang individu pada memanfaatkan waktu dan sumber daya yang semakin efektif dan efisien, yang disebut sebagai profesional. Setelah jujur dan profesional, berikutnya adalah silaturahim atau networking. Dengan membangun silaturahim, kita dapat membangun jaringan kerja atau networking yang tidak terbatas. Silaturahim memiliki arti dan pengertian yang jauh lebih tinggi daripada yang hanya sebatas hubungan bisnis. Jadi sales is not about close atau is not about transaksi. Sales is connection atau silaturahim. Nah, cara Rasulullah SAW tepatnya pada abad ke-7, Nabi Muhammad sudah menekankan pada pentingnya silaturahim dalam rangka mengetahui customer insight dengan menggunakan silaturahim sebagai salah satu seni dalam berdagang. Yang tentunya efeknya secara tidak langsung akan menaikkan omset perdagangan. Silaturahim juga akan mampu membentuk komunikasi dua arah dan pada akhirnya akan mampu mengetahui dan memahami apa-apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan daripada pelanggan. Dan akhirnya prinsip marketing bisnis Rasulullah yang terakhir adalah murah hati. Dengan murah hati kita akan mendapatkan kesetiaan pelanggan menjadi esensi yang melengkapi kegiatan marketing. Sehingga pada akhirnya akan melahirkan kesetiaan pelanggan yang didasari oleh rasa percaya atau trust. Cara Nabi, murah hati adalah the center of soul marketing, sebuah konsep marketing yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya slide yang terakhir adalah tugas pekan ketiga. Tugas hariannya libur dulu ya teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Jadi tugas pekan ketiga adalah buatlah cerita perjalanan panjang bisnis Rasulullah SAW dan Anda lakukan analisa terhadap strategi bisnis yang beliau lakukan. Dari mulai beliau belajar berbisnis sampai dengan beliau wafat.